Selamat pagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini ada motor Vario 125 injeksi ya, yang kayak gini lah, yang bodinya gede. Ini motor lampu ininya menyala, motor dipakai jalan sekitar setengah jam atau sejam lah. Yang ini nyala ya, yang ini kan ini injeksi, yang ini kan radiator. Yang merah ini warnanya merah, dia itu kalau dipakai jalan setengah jam dia itu menyala terus dan mesinnya panas sekali. Ini tandanya bahwa ada yang tidak beres dengan sistem pendinginnya ya. Ketika mesin itu lampu itu menyala, mesin harus berhenti dulu untuk menunggu sampai dingin. Nah, sekitar ya 20 menitan, 10 menit mesin sudah mulai agak sedikit dingin dan lampu itu nanti akan mati lagi, baru bisa boleh untuk berjalan lagi ya. Lah, sedangkan ini kan motor dia baru dipakai, kan nggak mungkin ya kayak gitu ya. Masa harus nunggu berhenti dulu, padahal baru setengah jam atau sejam kan seharusnya itu masih belum menyala ya, kecuali sampai perjalanan seharian full tanpa berhenti ya, mungkin itu menyala ya normal. Nah, untuk hal pertama yang saya lakukan pengecekan adalah air radiator. Tentu saja ya, karena itu kan hubungannya dengan radiator ya, atau sistem pendingin. Yang pertama saya cek ini air radiator. Setelah saya cek ternyata air radiatornya masih penuh. Lanjut ke bagian bawah, takutnya mungkin selang yang di sini menuju ke bawah itu kan takutnya tersumbat ya. Kemudian saya cek yang di sini. Saya buka atas ini, ternyata dia masih banyak airnya juga. Dan saya cek selang yang masuk ke sini, dia mengalir dengan lancar, otomatis kan berarti selangnya nggak mampet ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya saya buka baut ini. Baut ini ada di bawah blok piston. Bentar, coba saya intip ya. Lokasi bautnya ada di bawah blok piston. Kelihatan apa enggak tadi bautnya ya, lubangnya ini? Ketika baut ini saya buka, ternyata tidak ada air yang keluar dari situ. Lah, kalau yang normal itu kan setiap ini dibuka pasti ada air yang mengalir atau yang keluar, karena ada air di dalam blok piston itu ya. Di sekitar blok piston itu kan terdapat air yang berfungsi untuk mendinginkan. Nah, ini ternyata setelah dibuka tidak ada airnya. Lah, berarti kan ada kemungkinan air dari sini menuju ke sini aman, tetapi yang dari sini menuju ke blok piston tidak aman, alias tidak mampet, tidak ngalir lah. Tidak ngalir bisa disebabkan karena mungkin ya mampet atau mungkin pompanya rusak ya. Lah, kemudian langkah selanjutnya saya buka ini, kan posisinya seperti ini. Nah, saya buka ini, yang inilah, yang ini kan menuju ke blok piston. Saya cek selangnya, ternyata selangnya bolong. Kemudian berarti kan selang aman ya. Kemudian saya buka ini, greng kayak gini, ternyata di sini juga kering guys. Di sini kering, tidak ada terdapat air radiator. Sedangkan yang normal itu di sini harus benar-benar ada air radiator yang kemudian akan dipompa oleh ini ya, menuju ke bagian piston. Nah, ternyata tidak ada air yang mengalir di sini. Lah, saya curiga kan di sini ya. Kemudian saya buka termostatnya, berarti kan ini ya. Ini posisinya ada di sini. Kayak gini apa ya? Kita susun dulu ya, biar agak sedikit jelas lah. Walaupun ya penjelasannya nggak begitu mudengin. Kan posisinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini terhubung ke sini kayak gini, pakai selang. Air dari sini turun ke sini. Kemudian di sini ada termostat atau klep yang berfungsi. Klepnya ini akan membuka ketika air radiator sudah panas, kemudian akan mengalir naik ke sini
dan masuk ke sini lagi, kemudian akan didinginkan oleh radiator dan akan turun lagi, masuk ke sini lagi, turun lagi ke sini, kemudian akan naik lagi melalui sini. Nah, ternyata pas di sini ada air. Di selang ini juga ada air. Ya, di selang ini juga ada air. Tetapi kenapa tidak masuk ke sini? Tidak masuk ke sini. Lah, berarti ininya yang rusak ya. Klepnya ini sudah tidak membuka. Di sini ada klepnya. Ketika air dingin, klep ini akan nutup sehingga tidak langsung mengalir ke dalam blok piston. Nah, ketika air yang di dalam blok piston itu sudah panas, maka ini akan membuka secara otomatis dan kemudian air yang dingin akan masuk ke dalam blok piston menggantikan air yang panas di dalam blok piston. Nah, air yang sudah panas di dalam blok piston akan masuk ke sini lagi untuk didinginkan lagi, begitu sirkulasinya. Nah, ternyata ininya sudah tidak berfungsi sehingga di sini tidak ada air, di sini tidak ada air, dan di dalam blok piston pun tidak ada air. Sehingga mesin akan panas sekali ya, karena tidak mendapatkan pendinginan dari air yang segar atau yang dingin. Sedangkan sistem motor ini kan pendinginnya hanya mengandalkan air radiator yang dingin, kemudian akan mendinginkan blok piston ya. Masalahnya ada di sini guys. Mana tadi ini namanya termostat dan sudah saya belikan, adanya yang KW. Saya belikan ini, kemudian karet ini ya karetnya, sama selangnya itu pecah guys. Ini selang yang di bawah nih, mungkin karena terlalu panas ya. Di sini juga kering tadi, nggak ada airnya sama sekali nih, sampai pecah kayak gini. Akhirnya saya belikan, tapi adanya yang set-setan kayak gini guys. Nih, satu paket tadi dia dapat semua selang-selangnya, nanti diganti semua aja. Ini original, harganya sekitar 100-an. Saya belanja ini dan ini sekitar 300-an semuanya. Lumayan mahal ya, memang begitu ya. Syukur aja ada, ini adanya yang KW, yang asli nggak ada. Untungnya ada, walaupun KW lah, nggak apa-apa. Ini tinggal kita pasang saja ya guys. Oke, saya rakit dulu, nanti saya tunjukkan lagi sirkulasinya setelah terakit ya. Kurang lebih seperti ini bentuknya sistem pendinginan pada Vario 125 ya. Pokoknya ya semua Vario lah sistemnya kayak gini. Air dari sini masuk, didinginkan oleh kipas yang ada di sana. Itu kan ada kipas mendinginkan air yang ada di sini, kemudian akan mengalir ke sini ya melalui termostat ini. Lah, akan berhenti di sini. Nah, kemudian ketika air yang di dalam blok seher sudah panas, dia akan klep. Di sini kan ada klepnya akan membuka, kemudian air mengalir ke sini. Mengalir ke sini dulu sampai di sini. Dia nunggu didorong sama ini. Di sini ada penggerak ini, di sini ada baling-balingnya. Ini diputar oleh noken as, oleh mesin ya. Ketika mesin menyala ini akan memutar terus-menerus. Nah, ketika mesin sudah panas, ini klep buka. Air yang di dalam blok piston lah ya sudah panas, klep ini akan membuka, kemudian air dingin akan masuk ke dalam sini, kemudian dipompa oleh ini, kemudian terdorong ke sini menuju ke dalam blok piston. Nah, kemudian di sini ya blok piston ini, misal ini blok piston lah. Nah, ketika air yang dingin sudah masuk ke dalam blok piston, otomatis air yang panas ini akan terdorong masuk ke sini. Nah, kemudian akan masuk ke dalam sini. Ya, akan masuk ke dalam sini dan akan didinginkan lagi ke sini. Lah, ini taunya ini air sudah panas bagaimana? Nah, di sini ada air yang masuk ke sini, kemudian akan terhubung ke sini nih. Nah, terhubung ke sini ya. Lah, ini mungkin bukan air ya, mungkin sejenis sistem uap ya, uap atau gimana lah. Masuk ke sini, kemudian ke sini. Lah, di sini kan bahwa dia memberitahu bahwa airnya sudah panas. Kemudian ketika klep di sini akan membuka cetek dan air akan mengalir ke sini, masuk ke dalam sini
dan menggantikan air yang dingin yang ada di dalam blok piston melalui selang ini ya, melalui selang yang di bawah blok piston masuk ke dalam blok piston lah. Air yang sudah panas di dalam blok piston terdorong ke sini dan akan kembali lagi didinginkan oleh di sini. Berarti kesimpulannya ini adalah sebagai sensor ya. Ini udara panas atau mungkin air atau udara panas yang masuk ke sini akan membuat klep ini menjadi membuka dan airnya mengalir. Begitu juga seterusnya ya. Pokoknya sistemnya kayak gitulah. Ini tinggal dipasang saja. Selangnya sudah diganti. Ini selang baru, ini selang baru. Yang ini enggak terganti dan yang ini. Karena ini masih bagus dan yang lama juga yang lama masih bagus dan yang baru itu ini terlalu kecil dan ini terlalu panjang. Jadi harus motong lah, kalau nggak usah diganti lah. Oke, kayak gitu saja. Ini tinggal dirakit ya. Kita tunggu proses rakitnya. Nah, seperti ini sudah terpasang ya, tuh. Sekarang kita isi tabung yang di atas. Kita isi sedikit untuk memastikan selang ini sampai turun ke bawah ya. Selangnya saya isi dari atas. Tuh ya, turun tuh. Ini akan mengalir masuk ke dalam sini. Tancap selep. Nah, ini adalah sebagai tabung serep atau air cadangan kalau yang di sini habis. Oh, ini urung ditancepin. Bentar. Tancepin dulu. Sebelum mengisi ini pastikan dulu lubang pembuangan sudah tertutup semua. Yang di sini dan yang ada di bawah blok piston ya. Sekarang kita isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, air akan mengalir dari sini menuju ke bawah sana, menuju ke dalam blok piston. Nah ya, seperti ini. Di sini akan tertiup oleh angin yang dihasilkan oleh putaran kipas. Kemudian air yang di sini akan dingin. Nah, air ini akan mengalir ke sini, bukan mengalir sih, tapi terhisap ya. Terhisap ke sini, terhisap oleh apa? Oleh kipas yang di sini atau pompa airnya. Ini kan muter, dia itu menyedot air supaya nanti bisa disalurkan ke dalam blok piston melalui selang ini ketika ini klepnya buka. Oke, saya ulangi. Air di sini akan terhisap oleh pemompa air yang ada di dalam sini ya. Di sini pompanya muter-muter terus, tetapi karena termostatnya ini klepnya masih nutup, air tidak akan mengalir ke bawah sini. Nah, nanti ketika mesin sudah mulai panas, di sini akan menghasilkan panas juga di selang ini, kemudian akan memberikan sinyal melalui selang ini ke dalam termostat sini, kemudian klep di sini akan membuka. Nah, kemudian air yang dingin dari selang ini akan tersedot oleh ini, kemudian dialirkan ke dalam sini, dalam selang sini, ke dalam blok piston. Nah, kemudian air yang panas tadi akan keluar melalui selang ini, kemudian masuk ke dalam sini dan akan didinginkan di sini lagi. Sementara ini adalah berfungsi untuk ketika air di sini mulai berkurang, di sini akan mengalir turun secara otomatis ya. Ini begitu, kurang lebihnya seperti itulah. Saya nggak begitu mudeng-mudeng amat sistemnya, yang penting saya tahu sistem kerjanya. Pokoknya ya bolak-balik kayak gitulah, air panas keluar, air dingin masuk, yang dikontrol oleh ini namanya termostat. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini varionya sudah kelar ya guys. Nih, tadi sudah coba muter dan panasin sambil masang bodi, dia tetap nggak nyala, dan sudah saya muter-muter, dia masih aman guys. Mudah-mudahan nggak kumat lagi nanti kalau perjalanan jauh ya. Ini tipe vario 125 yang ini. Nah,
Prosesnya kayak gitu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti walaupun bahasa saya kadang kurang mudah untuk dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat yang mengerti sistemnya bisa lebih dijelaskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.